Gistang, juga ada Angga, dan juga ada kelima sutradara yang terpilih nih. Yes. Kita boleh kenalan satu persatu ya? Kalau dari ujung sana, Regas, kita udah pernah ketemu. Ya. Dia ini menang filmnya Perenjak di Cannes Film Festival. Wow. Ada Yandi Lawrence di sini. Dia ini merupakan juara atau winner dari Best Short Film from Festival Film Indonesia. Wow. Dan ada juga Ginanti Rona. Ini merupakan director for official film Midnight Show. Yang katanya pernah kesini, malah saya lupa. Maaf. Pernah Yang Midnight Show ya? Ih, lupa nih orang Iya, nih, emang lupa gampang gua. lupa. Dia emang gampang lupa sama tamu. Ya, mandi juga ntar lupa sama Mas Gistang, sama Angga. Oh, enggak. Ingat. Kecantikannya ingat di kepala gue, cuman filmnya gue lupa. Iya, ada colongan ngerayu, norak banget. Ini juga banyak pokoknya filmnya ya dari Ginanti ya. Terus juga ada selanjutnya Mas Didi Ninitowo ya. Didi Mulyadi ya. Dia ada winner of Pinastika Award itu dia. 2015 For the best digital video commercial 2015. Dan juga ada Gianni. Ini merupakan music and fashion director. Wah, music and fashion director. Dan semua ini adalah adik-adik kelasnya Desta ya di IKJ ya. Lu kan juga. Saya kan UI. Kok UI? Universitas IKJ. Aduh, DK aja cuma DO drop. Makanya nggak usah dibahas lah daripada dia malu ya. Oke, baiklah. Ini apa nih? Kira-kira kan tadi sudah dibilangin sama Angga ini punya prestasi masing-masing ya kan. Ini alasan mau ikutan tuh apa masing-masing? Silakan dari Regas dulu. Dari campaign besar ini. Ini dia. Jadi Mas Angga waktu itu kan cerita soal bagaimana kamu menerjemahkan Indonesia. Iya. Indonesia menurut pandanganmu itu seperti apa gitu. Jadi saya mikir ini kesempatan saya buat sharing ke penonton, buat sharing ke masyarakat bagaimana Indonesia itu menurut saya gitu. Dan kebetulan di sini saya menulis cerita yaitu Indonesia itu senyum. Karena saya melihat bangsa ini adalah bangsa yang banyak tersenyum gitu. Bagus. Bangsa yang banyak tersenyum dan membagi senyuman ke orang lain itu adalah sesuatu yang penting, membagi kebahagiaan gitu. Itu yang membuat saya tertarik. That's why kenapa lu senyum terus ya orangnya? Nah itu, ya kan? mungkin itu penyebabnya. Benar. Itu ya harusnya begitu ya, Indonesia itu senyum ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang di atas sana malah pada ribut melulu ya. Tidak tersenyum. Tidak kurang tersenyum itu. Kritis. Enggak, lurus. Itu kritik. Oke, kalau Didi gimana? Arti Indonesia dan juga kenapa mau terlibat di campaign besar ini? Oke, kalau pertama kali diajakin ya seru banget karena kita bisa bikin bisa spread message ke Indonesia melalui film ya udah. Dan menurut aku sih kenapa kita nggak nyebarin something yang positif yaitu Indonesia tuh jujur menurut aku sih. Jadi dibanding kita Indonesia itu jujur iya, gitu. Indonesia tuh jujur. Bagus. Nanti dulu jelasin. Iya, oke. Jadi dibanding kita ngeliat negatifnya terus, kenapa kita nggak bikin sesuatu kayak apa ya? Kayak ayo dong, kita tuh bisa jujur. Hal kecil tuh bisa ngerubah hal besar kok. Jadi yang penting jadi orang Indonesia tuh jujur. Betul. Bagus, Indonesia tuh jujur benar. Keren-keren senyum. Lebih banyak orang-orang kecil yang jujur dibandingkan orang-orang besar sebenarnya. Kritis. Lurus. Itu kritik. Oke, nanti. Aku waktu pertama kali dihubungin sama Mas Angga, kayak tadi yang Regas cerita, dia nanya tentang pendapat kita mengenai interpretasi kita terhadap Indonesia itu seperti apa gitu. Dan menariknya adalah ini adalah interpretasi secara personal, jadi kita bisa apapun yang kita mau tuh bebas gitu Indonesia seperti apa. Kalau menurut aku sendiri Indonesia itu adalah harmoni. Bagus. Harmoni yang di sini aku Daerah kota berarti ya. Harmoni, kenapa harmoni? ya harmoni di sini aku tuangkan lewat irama dan gerak. Nah, harmoni itu adalah datang dari berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia itu tadi, dan kita harus merayakan persamaan, kemudian harus menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan yang menyatukan kita. Gitu. Unity in diversity. Ini nggak salah nih, bener nggak lo milih? Nggak salah. Ini yang dua beban nih ya, harus bagus juga ya. Oke. Gimana kalau lo sendiri? Pertama diajak ya sama ada kesenangan untuk bisa punya kesempatan berbagi Indonesia itu apa menurut saya dan menurut saya Indonesia itu adalah rumah. Bagus nih. Ya, ntar dulu. Biar dia kok keangkat. Ayo tuh Dan, gimana Yan? Dalam hidup kayaknya ada 3 fase. Maksudnya ada masa di mana waktu kita kecil kita ada titik di mana kita merasa kadang rumah kita tidak lebih baik dari rumah tetangga atau lebih menyenangkan dari rumah teman. Terus waktu kita mungkin karena saya merantau, saya punya kecenderungan waktu awal-awal ke Jakarta berpikir Jakarta lebih keren, lebih bagus dari Lu Makassar. merantau Iko Uwais ya? Itu filmnya. Kemudian ketika berjalan lebih jauh lagi melihat selalu merasa Indonesia ini kayaknya tertinggal ya dari negara lain. Tapi setelah waktu berjalan dan kita bertumbuh lebih dewasa, kita kemudian bisa melihat bahwa rumah di mana tempat kita berada adalah tempat yang terbaik di mana ada segala keindahannya untuk kita nikmati, tapi juga kekurangannya untuk kita perbaiki. Wow.
Gian gimana? Kamu music and fashion director. Iya. Oh, terus kok bisa jadi ngedirect langsung? Oke, jadi pertama kali diajak sama Angga, senang banget gitu soalnya pertama sih bisa berkontribusi buat Indonesia gitu. Nah kalau dari point of view saya sih, Indonesia itu kayak akan budaya, musik, tradisional musik gitu, terus pemandangan dan lain-lain gitu. Nah di film saya sih, gue pengen nyampein semua itu bisa disalurkan dari suara gitu. Jadi perjalanan dua orang musisi untuk mengumpulkan satu suara yang menjadi musik dan terinspirasi juga dari semuanya itu jadi satu lirik gitu. Wow. Seniman tuh begitu. Dulu kita kayak begitu. Sekarang udah komersil. Ya itu mah lu, gue masih idealis orangnya. Mas Gistang, terus kalau teman-teman yang di rumah mau ngelihat hasil karya mereka Nah gitu? itu dia. Lihat di YouTube Sehat Aqua atau di Facebook kita di Sehat Aqua. Tapi yang paling penting sih kita ingin ngajak ke para audiens untuk ekspresikan apa itu Indonesia buat kalian semua masing-masing pakai hashtag Temukan Indonesiamu. Oh, hashtag Temukan Indonesiamu. Jadi bukan hanya nonton, bukan hanya menikmati, tapi juga ikutan gitu ya. Kalau ngomongin Temukan Indonesiamu atau film yang berhubungan sama Indonesia, banyak sekali tempat-tempat Di Indonesia yang akhirnya hits karena film. Nah, ini ada beberapa infonya. Akan disampaikan oleh, wah tahu nih siapa. Biarkan mereka memperkenalkan diri sendiri, silakan. Umi sama Abi sekarang lagi suka. Ini suami istri? Iya. Waduh. Lagi suka traveler. Oke, ini ada beberapa informasi soal Indonesia dan keindahan Indonesia yang ternyata diangkat oleh sebuah film layar lebar. Yang pertama adalah Belitung. Film Laskar Pelangi yang dirilis pada tahun 2008 ini mengambil lokasi di Pulau Bangka Belitung. Beberapa lokasi di sana ditandai dengan tanda lokasi film Laskar Pelangi. Dan salah satu jalan itu diberi nama Jalan Laskar Pelangi. Film tersebut merupakan salah satu film Indonesia yang sukses sehingga berhasil mencuri perhatian turis untuk berkunjung ke sana. Mungkin awalnya orang tuh biasanya ke Bangka karena memang pariwisatanya lebih ke Bangka gitu ya. Sekarang ke Belitung orang lebih banyak yang ke sana karena bagus, film gue pernah ke Laskar sana. Pelangi. Benar-benar pemandangan alamnya luar biasa banget. Kapan? Hah? Kapan? Pernah. Aku juga suka. Nggak nanya. Ya. Terus Abi waktu itu kita juga sempat jalan-jalan ya. Waktu itu kemana? Martabak Bangka. Martabak Bangka, bukan Martabak Bangka, ke Jogja. Nah, nah kalau di Yogyakarta, film AADC 2 itu mengambil lokasi syuting di sana. Mulai dari scene villa geng cinta di Yogyakarta, hingga tempat cinta bertemu dengan Rangga. Adapun lokasinya adalah rumah doa Bukit Rema Puntuk Setumbu. Nah, oh kayak ini ngikut-ngikut terus ya. Klinik Kopi yang merupakan tempat pertemuan Cinta dan Rangga, Istana Ratu Boko, Villa Sunset. Oh iya. Villa Sunset dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir Sampo Sunset. itu Sunset. Dan yang terakhir adalah salah satu lokasi yang jadi terkenal dari film tersebut ya. Ini benar-benar lokasi yang awalnya mungkin orang-orang bukan tujuan wisata ke Jogja, tapi sekarang udah makin rame, makin banyak banget. Macet. Apa sih orang? Kan rame, Pak. Lain kali ibu sendiri aja deh. Suaminya nggak usah diajak, Bu. Ganggu banget. I don't know. Aku benar-benar in love sama dia. Oh iya, udah. Kalau yang terakhir ini adalah salah satu lokasi yang jadi terkenal dari film adalah Bali. Tapi sebenarnya memang Bali salah satu tujuan wisata yang banyak sekali dikunjungi sama turis-turis luar ya. Tapi lebih terkenal lagi gara-gara film Eat, Pray, and Love ini mengambil lokasi di Ubud dan pantai Padang-Padang di Bali. Karena film ini banyak sekali turis dari berbagai penjuru dunia semakin banyak untuk datang dan melihat secara langsung tempat-tempat yang ditampilkan dalam film tersebut. Eat, Pray, Love. Tapi yang terakhir juga kan film Tiga Darah. Nah, Ya, benar, di Momere. Momere. Oke, itulah beberapa informasi dari Ubi dan Ami. Sampai jumpa. Tuh, makanya ini jadi pelajaran buat kita. Kalau mau naik gunung, suami istri jangan bawa suaminya. Kenapa? Itu kalau jatuh dari Gunung Sumbing kayak begitu tuh jadinya tuh. Bahaya ya.
Oke, baiklah kalau ngomongin karya-karya, ini kalau berkarya pasti nggak akan ada habisnya. Yes. Next projectnya apa dari Angga dulu? Next project apa gak? Kemarin baru kelar katanya Bukaan 8. Iya, film Bukaan 8 sama mau persiapan sequel Filosofi Kopi. Ditunggu Ini banget yakin nggak mau ngajak kita nggak? Oh, rencananya sih. Oh iya. Gampang udah. Habis ini ya kita ngobrol. Nah, Iya dong, enggak. Udah kelamaan nggak main film nih. Oke, kalau dari Gianni apa? Gian. Next projectnya? Film pendek pertama gue namanya Julian Day. Julian Day. Iya. Oh, oke. Itu terinspirasi dari band Elephantine. Oh. Jadi satu albumnya itu Oh, short dibuat- movie-nya Elephant. Iya. Oh iya. Tahu kita ya, saya kemarin tahu. sempat ngobrol juga ya. Sempat ngobrol di sini juga. Vegas apa? Perenjak 2. Apa nih? Setelah ini mau nulis film panjang. Oh, panjang pertama. film layar lebar pertama berarti ini? Layar lebar pertama. Jadi di bulan Desember besok ada kesempatan buat develop di Paris. Jadi saatnya mungkin cari ide, mulai nulis sinopsis, terus mulai ngelengkapin skenario buat film panjang pertama Developnya itu. di Paris maksudnya? Developmentnya ya di Paris. Jadi Tapi dapat apa kesempatan. mungkin ya? Didi. Ini casting. Didi Lagi apa, casting, Di? lagi Didi. casting. Didi apa next project apa, Di? Next Kan ini projectnya? lagi mau Mereka casting. nggak bakal peduli, udah deh. Didi apa next projectnya? Baiklah. Next projectnya kebanyakan TV komersial sih ya habis ini. Apa? Kan tadi gua begitu. Tadi gua udah begitu. Kalau gue diperhatiin pasti. Enggak. Ya, makanya Lo aja dong. komersial. Oh, bikin TV, iklan TV gitu ya? Iya. Wah, nanti bisa tuh Aqua langsung dibikinin komersialnya tuh. Yang bikin direkturnya Aqua ini, talentnya kita berdua. Oh, gue jadi yang minum, lo jadi botolnya. Pas. Oke, Gianti. Aku lagi development story buat film kedua. Film kedua, Iya, setelah genre-nya Midnight Show. ya masih di suspend juga. Nah, kalau Mas Rudi Hartono apa nih? Silakan. Mas Pandi. Mas Pandi apa? Yandi. Fandi lagi. Ini orang ngaco banget nih. Yandi dipanggil Fandi. Gimana ya, Nayan? Oktober depan ada melanjutkan tahap terakhir si screen Future Script Lab, itu pengembangan naskah film panjang di Makassar, diadakan oleh Rumah Art Space yang diprakarsa oleh Riri Risa. Oke. Mas Gistang, setelah ini udah jadi Temukan Indonesia Mu. Dari aku sendiri, nextnya ada project apa lagi? Kita selalu akan punya campaign kampanye yang mengusung yang mempunyai memberikan arti kepada orang-orang Indonesia yang lebih berarti lagi. Seperti sekarang memberikan arti kepada ayo celebrate Indonesia buat kamu tuh apa. Dan nextnya selalu mempunyai campaign yang project-project yang akan selalu mengajak orang-orang Indonesia untuk lebih meng-appreciate dan lebih berarti buat Indonesia. Nah, buat Tonight Lovers juga share apa arti Indonesia menurut kamu ya melalui akun sosial media kalian dengan hashtag Temukan Indonesiamu. Dan untuk melihat film-film pendek dari karya teman-teman yang di sini bisa langsung ke YouTube tadi ya. Dan akun Facebooknya Ya. ya Sehat Aqua. Nah, di Bener Mas situ. Gistang ya. Ya. Oke, terima kasih Box Mas Gistang, kalau thank you gitu. so much sekali lagi. Mas Gistang ini banget. Terima kasih Angga dan juga kawan-kawan semuanya. Jangan lupa sama kita berdua di sini kalau ingin membuat karya-karya film ya. For free ya. For free. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman Solo yang sudah datang malam hari ini. Dari UNS. Saya Didi Mahendra Desa pamit. Saya Vincent Ranompis. Hesti Purwodinata dan juga the best band in the world, My Own Music. Selamat malam, selamat istirahat. Dah.